jalan darat menjadi terputus. Bangsa Eropa yang sangat membutuhkan rempah-rempah untuk bumbu masak, pengawet makanan, dan obat-obatan terpaksa mencari jalur baru. Mereka berlayar dengan 3 motivasi utama yang dikenal sebagai 3G. Yang pertama ada gold untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang harganya sangat mahal. Yang kedua ada glory untuk mencapai kejayaan dan kekuasaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Yang terakhir ada gospel untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Bangsa Eropa pertama yang memulai petualangan ini adalah Portugis. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berhasil mengelilingi ujung selatan benua Afrika, sebuah tanjung yang kemudian ia namakan Tanjung Harapan. Jalur ini membuktikan bahwa ada jalan laut menuju Asia. 10 tahun kemudian, pada 1498, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan dan berhasil sampai di Calicut, India. Inilah momen penting yang membuka jalur laut langsung dari Eropa ke Asia. Sementara itu, Spanyol juga tidak mau kalah. Christopher Columbus berlayar ke barat pada tahun 1492 dengan keyakinan bisa mencapai Asia. Namun, ia justru menemukan benua yang baru kini kita kenal sebagai Amerika. Kemudian, pada tahun 1521, Ferdinand Magellan menuju ekspedisi untuk mengelilingi dunia. Meskipun ia tewas di Filipina, salah satu anak buahnya berhasil menyelesaikan perjalanan. Karena persaingan ini, Portugis dan Spanyol membuat kesepakatan yang disebut Perjanjian Tordesillas 1494 yang membagi dunia menjadi 2 wilayah pengaruh, Portugis ke arah timur dan Spanyol ke arah barat daya. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso berhasil menaklukkan Malaka, yang merupakan pelabuhan strategis di semenanjung Malaya. Dari sana, mereka berlayar ke arah timur, ke pusat rempah-rempah yaitu Maluku. Mereka menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate dan membangun benteng Sao Paulo untuk memonopoli perdagangan cengkeh dan palak. Tak lama setelah Portugis, bangsa Spanyol juga tiba di Maluku. Sesuai perjanjian, mereka berlayar ke arah barat dan sampai di Filipina. Dari sana, mereka berlayar ke selatan dan akhirnya tiba di Tidore, saingan Ternate. Terjadilah persaingan sengit antara Portugis dan Spanyol. Konflik ini akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1929, di mana Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali berfokus di Filipina. Setelah Portugis dan Spanyol, datanglah bangsa Belanda. Berbeda dengan pendahulunya yang mengandalkan kerajaan, Belanda datang dengan kekuatan perusahaan dagang raksasa. Pada tahun 1602, mereka membentuk VOC. VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang dikenal sebagai hak oktrooi, termasuk hak-hak untuk memonopoli perdagangan, memiliki tentara, dan bahkan mencetak mata uang sendiri. Inilah awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara. Di satu sisi, ada dampak positif seperti pengenalan teknologi baru dan pertukaran budaya. Namun di sisi lain, dampak negatifnya jauh lebih besar. Mereka membawa sistem monopoli perdagangan yang merugikan rakyat, dimulai masa penjajahan yang panjang, dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja. Perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal pun mulai bermunculan sebagai respon atau keserakahan bangsa Eropa. Nah, itulah sekian